Halo sobat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu bahagia dan terus semangat pelajari hal baru ya. BTW, kalian tahu nggak sih maggot Black Soldier Fly? Yang kabarnya populer akhir-akhir ini dan marak jadi perbincangan peternak milenial itu loh. Mikroorganisme yang terkenal bisa membantu dalam pengurangan tumpukan limbah organik di lingkungan, dan karena kandungan proteinnya yang tinggi, hewan ini dijadikan sebagai alternatif pakan ternak. Kayak apa sih penjelasannya? Simak videoku ya. Maggot BSF merupakan larva dari jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. Fase metamorfosa maggot BSF dimulai dari telur, larva, prapupa, pupa, dan lalat dewasa, yang semuanya memakan waktu 40-45 hari saja. Literatur menyebutkan bahwa seekor betina BSF dapat bertelur dengan jumlah produksi 546-1505 butir loh. Wah, banyak banget kan? Telurnya bulat kuesil banget, berubah dari warna krem menjadi kuning selama masa inkubasi. Telur BSF menetas setelah 3-4 hari dan membentuk baby maggot. Dalam penelitian kali ini, penetasannya dilakukan dengan menggunakan media limbah resto, buah semangka, ampas kelapa, dan por. Diletakkan dalam box plastik, di mana masing-masing box diberi telur 10 gram untuk ditetaskan. Dari hasil pengamatan, yang paling cepat menetas, menggunakan media semangka dan por. Sobat, tahukah kamu, suhu optimum pertumbuhan BSF antara 30-36 derajat Celcius. Larva BSF tidak dapat bertahan pada suhu kurang dari 7 derajat Celcius dan suhu lebih dari 45 derajat Celcius. Wah, istimewa ya sobat ternak. Larva hari kelima disebut dengan 5-day-old larva, tumbuh dan berkembang memakan limbah organik untuk menyimpan cadangan lemak. 10 gram telur dapat menghasilkan 20-25 kg maggot. Pakan yang diberikan perharinya disesuaikan dengan kira-kira berat baby maggot. Semisal dari 10 gram telur yang ditetaskan, maka pakan per hari diberikan 10 kg. Pemberian pakan sebaiknya dibagi pagi dan sore. Caranya ditabur merata di bagian atas media pertumbuhan maggot. Ngomong-ngomong soal pakan maggot BSF, limbah yang digunakan sebagai pakan dalam rumah maggot ini adalah limbah resto dan limbah sayuran atau buah yang sudah dicacah dan dikeringkan atau bahkan difermentasi. Tujuannya untuk mengurangi kadar air limbah, supaya mengurangi bau yang mungkin dapat timbul saat limbah ditabur pada bina larva. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia SNI 013929-2006, maggot BSF mengandung protein 55%. Larva BSF bersifat rakus setelah menetas. Substrat tempat mereka hidup jenuh yang terdehidrasi akan membuat akses ke makanan menjadi mudah. Namun, jika substrat menjadi sangat lembab, larva cenderung pergi atau panen sendiri. Oleh sebab itu, media kultur yang digunakan pada bina larva menggunakan serbuk kayu dengan ketebalan kurang lebih 5 cm sebagai pengurangan kadar air dalam bina larva. Aktivitas makan mereka mengurangi volume bahan organik sebanyak 40-80% dan sangat mempengaruhi kandungan substrat. Inti dari biokonversi limbah organik melalui budidaya maggot Black Soldier Fly sebenarnya terletak pada fase larva atau maggot BSF yang memakan limbah organik. Dari telur BSF yang ditetaskan menjadi baby maggot kemudian dipelihara tumbuh dan berkembang memakan limbah organik basah hingga menjadi maggot atau larva dewasa. Hasil dari perombakan limbah organik tersebut menghasilkan produk turunan berupa kasgot atau bekas maggot yang dimanfaatkan dalam bidang pertanian, sedangkan maggot dimanfaatkan sebagai pakan ternak unggas maupun ikan. Ketika sudah memasuki hari ke-18-21 hari, larva akan membentuk prapupa, kemudian bermetamorfosa menjadi pupa. Saat fase prapupa, bina larva akan lebih sering disemprot agar prapupa dapat naik dan tertampung otomatis dalam selokan penampung, sehingga dapat dikumpulkan menjadi satu untuk dipindahkan dalam substrat pasir. Fase prapupa hingga berubah menjadi pupa, mereka berpuasa selama 7 hari sampai 1 bulan. Pada fase prapupa, dalam penelitian ini menggunakan substrat pasir. Stadia pupa yang menggunakan pasir, mempercepat prapupa bermetamorfosis menjadi pupa. Pasir merupakan media yang bagus digunakan karena pasir sukar ditembus oleh cahaya, dan prapupa lebih menyukai tempat gelap untuk dapat berubah cepat menjadi pupa.
Bobot pupa betina rata-rata 13% lebih berat dibanding bobot pupa jantan. Setelah 14 hari, pupa berkembang menjadi imago, 2 atau 3 hari kemudian imago siap untuk melakukan perkawinan. Nah sobat, sudah tahu bukan tentang biokonversi limbah organik melalui budidaya maggot BSF? Lalu, bagaimana struktur bangunan kandang yang sesuai untuk budidaya maggot BSF ini? Stay tune, next video ya sobat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.